A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa di channel ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sahabatku semuanya diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas bagaimana kondisi saat wafatnya iblis laknatullah alaihi. Sahabat-sahabatku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwa iblis adalah musuh kita semuanya sejak Adam diciptakan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, dan iblis pun menolak. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan kepada iblis, "Apa yang mencegahmu, wahai iblis, untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku?" Maka iblis kemudian mengatakan, "Karena aku lebih baik, aku diciptakan dari api, sementara kau ciptakan dia dari tanah." Sejak itulah maka permusuhan iblis dengan Adam dan anak cucunya Adam akan terus berlangsung sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Bahkan diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Ahmad di dalam Zawaid Az-Zuhdi dari Salam ibnu Miskin, dia mengatakan, "Suil al-Hasan," maksudnya Hasan al-Basri rahimahullah, "Ya Aba Sa'id, hal yanamu iblis?" Wahai Aba Sa'id, maksudnya di sini kun ya Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, pemimpin para tabi'in, apakah iblis itu tidur sama dengan kita manusia? Maka Hasan al-Basri mengatakan, sekiranya iblis itu tidur, tentu kita akan istirahat walaupun sejenak. Artinya menurut Hasan al-Basri bahwa iblis itu tidak tidur. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa iblis itu tidak tidur adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda bahwa singgasana iblis itu berada di tengah lautan, dan iblis itu setiap hari bahkan setiap waktu mengutus tentara-tentaranya. Mereka berusaha memfitnah manusia, dan pasukan yang dianggap mulia di mata iblis adalah yang paling besar fitnahnya bagi manusia. Maka setiap waktu iblis memanggil tentaranya dan mengatakan, "Apa yang sudah kau lakukan kepada manusia?" Maka pasukannya mengatakan, "Aku sudah melakukan ini dan itu. Aku sudah menggoda si fulan sehingga meninggalkan sholat. Aku sudah menggoda si fulan sehingga meninggalkan puasa Ramadan. Aku sudah menggoda si fulan sehingga dia tidak haji," dan begitu seterusnya. Tiba-tiba iblis mengatakan, "Kau belum melakukan apapun." Tiba-tiba datang satu tentaranya dan mengatakan, "Aku sudah membuat antara suami istri bercerai-berai." Maka tiba-tiba iblis pun berdiri. Kemudian dia pun mendekati tentaranya dan meletakkan piala di atas kepalanya. Dan dia mengatakan, "Sebaik-baik pasukan yang kukirim adalah dirimu." Artinya bahwa iblis tidak tidur, terus saja dia mengirim pasukan. Makanya menurut pendapat Hasan al-Basri, kalau seandainya iblis itu tidur, tentu kami akan mendapatkan istirahat walaupun sesaat. Walaupun pendapat ini ada yang membantah, karena tidak tidur dan tidak mengantuk itu adalah sifat Allah Azza wa Jalla, la ta'kuduhu sinatu wala naum. Tetapi ini masalah khilaf di antara para ulama, wallahu alam. Tapi yang jelas bahwa iblis sebisa mungkin dengan berbagai macam cara
metode dengan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menggoda kita, anak Adam, supaya menjadi pengikutnya dan sama-sama masuk ke dalam jahanam. Nauzubillah. Sahabat-sahabatku yang beriman, tetapi bedanya iblis dengan kita, kalau iblis itu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tangguhan usia, karena dia sendiri yang meminta kepada Allah, tangguhkan diriku sampai pada hari dibangkitkan manusia, dibangkitkan kiamat ini kepada manusia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kalau begitu engkau termasuk orang-orang yang ditangguhkan. Artinya iblis diberikan usia oleh Allah, usia yang panjang sekali, berbeda dengan Adam dan anak turunannya, dibatasi usianya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana iblis ini mati? Kapan dia mati? Bagaimana kondisi dia mati? Bagaimana malaikat maut mencabut nyawanya? Bagaimana dia merasakan kematiannya? Sahabat-sahabatku yang seiman, Ahnaf ibn Qais suatu ketika datang ke kota Madinah. Dia hendak menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tiba-tiba dia melihat ada halaqah yang sangat besar. Banyak orang yang duduk di situ. Ternyata di halaqah itu yang sedang berbicara adalah Ka'ab al-Akbar. Ia sedang berbicara di hadapan manusia. Maka Ahnaf ibn Qais itu ikut duduk di situ. Kemudian dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ka'ab al-Akbar radhiyallahu an. Dia mengatakan, ketika Nabi Adam alaihi salam menjelang wafatnya, dia mengatakan, "Ya Rob, tentu musuhku akan senang, akan bahagia," maksudnya iblis, apabila dia melihat diriku meninggal dunia, sementara dia ditangguhkan usianya sampai waktu yang ditentukan dirimu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Ya Adam, wahai Adam, tenang saja, kematianmu, engkau akan langsung masuk ke dalam surga. Akan tetapi, si iblis itu akan diakhirkan sampai batas waktu, agar dia merasakan sakitnya dengan jumlah orang-orang yang pertama sampai terakhir. Bagaimana orang-orang merasakan kematian, itulah yang akan dirasakan iblis kelak." Kemudian Adam mengatakan kepada malaikat maut, "Sifatkan kepadaku bagaimana dia merasakan kematian." Ketika malaikat maut mensifatkan kepada Adam bagaimana kematian iblis, maka Adam mengatakan, "Robbi hasbi hasbi." Cukup ya Rob, cukup ya Rob. Maka ketika itu manusia yang hadir di halaqah Ka'ab al-Akbar kemudian menangis. Mereka mengatakan, "Wahai Aba Abdurrahman, ceritakan kepada kami bagaimana iblis merasakan kematian." Tetapi Ka'ab al-Akbar enggan untuk menceritakannya, sehingga manusia merengek-rengek kepada Ka'ab al-Akbar ini agar diceritakan bagaimana kematian iblis kelak. Maka dia pun menceritakan dan mengatakan, ketika dunia sudah berada di akhir-akhir, ditiupkan sangkakala, dan tiupan sangkakala sudah dekat dan siap ditiupkan. Tiba-tiba sebagian manusia, mereka sedang berdiri di pasar-pasar mereka. Sebagian mereka sedang bertengkar, sebagian mereka sedang berjual beli, sebagian mereka sedang berbincang-bincang. Tiba-tiba kemudian mereka mendengar suara guntur yang menggelegar. Maka separuh dari makhluk pun pincang, dan mereka tidak sadar kecuali 3 hari. Dan sebagian manusia yang tidak pingsan, mereka bingung, mereka linglung, mereka berjalan ke sana kemari tidak jelas, tidak karuan. Mereka seperti kambing yang sangat ketakutan ketika melihat binatang buas. Maka ketika manusia sedang seperti ini, maka tiba-tiba mereka mendengar suara guntur di antara langit dan bumi, dan tidak ada satupun di permukaan bumi yang hidup, kecuali Allah wafatkan semuanya. Maka ketika dunia sudah tidak ada lagi, ketika dunia sudah hancur, tidak ada yang hidup, apakah Bani Adam, apakah kalangan jin dan setan, apakah kalangan binatang-binatang, baik binatang buas ataupun jina, semua sudah mati. Maka tiba-tiba iblis, dia masih hidup, karena dia nggak dicabut nyawanya, kecuali sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi dengan iblis? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malakul maut dan mengatakan, "Aku sudah ciptakan dirimu sebanyak orang yang pertama kali diciptakan dan yang terakhir diwafatkan sebagai pembantu-pembantumu, dan aku jadikan dirimu kekuatan yang melebihi kekuatan penduduk langit dan bumi. Dan aku telah pakaikan kepadamu hari ini
pakaian kemurkaan dan kemarahanku. Temui si iblis itu, biar dia merasakan bagaimana sakitnya kematian. Angkatlah kepadanya, bawalah kepadanya kematian yang sangat menyakitkan, seperti sakitnya orang-orang yang pertama dan orang-orang yang terakhir dari kalangan jin dan juga manusia saat kematian. Lipatkan rasa sakitnya kepadanya. Sahabat-sahabatku seiman, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat maut untuk membawa malaikat Jabaniyah dan membawa rantai dari rantai-rantai neraka Lado. Kemudian diperintahkan agar ruhnya iblis dicabut dengan kalalib, besi-besi bengkok, sebanyak 70.000 besi bengkok dari neraka Lado. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar malaikat Malik membukakan pintu-pintu neraka. Maka malaikat maut pun kemudian menemui iblis dalam bentuk aslinya di antara langit dan bumi, yang kalau seandainya penduduk bumi semuanya melihat bagaimana ngerinya malaikat maut, tentu mereka akan meleleh saking takutnya melihat malaikat maut. Maka ketika kemudian malaikat maut mendatangi iblis, kemudian membentak iblis dan mengatakan, "Berhenti wahai Qobis, mau kemana kau pergi?" Maka kemudian iblis pun pura-pura pingsan. Kemudian dibentak lagi oleh malaikat maut dan mengatakan, "Berhenti wahai Qobis, sesungguhnya aku akan mencabut nyawamu dan kau akan merasakan pedihnya kematian." Maka iblis pun kemudian berlari. Ia lari ke arah timur. Ternyata malaikat maut sudah ada di hadapannya. Terus lari ke dalam lautan, kemudian menyelam sedalam-dalamnya. Ternyata di situ pun ada malaikat maut. Kemudian lari lagi ke arah manapun. Di situ sudah ada malaikat maut. Sampai ketika tidak ada lagi tempat untuk lari, maka dia pun sampai di kuburan Nabi Adam alaihi salam. Ketika di depan kuburan Nabi Adam, dia mengatakan, "Wahai Adam, sebab dirimulah aku terlaknat. Duhai kiranya aku tidak tercipta sebagai iblis." Dia menyesal. Iblis menyesal pada hari itu. Sahabat-sahabatku yang seiman, maka iblis pun mengatakan kepada malaikat maut sebelum dicabut nyawanya, "Wahai malaikat maut, sekiranya kau cabut nyawaku, kira-kira minuman apa yang kau berikan kepadaku? Engkau akan meminum dari air neraka Lado, air neraka Sakor, air neraka Jahim, air neraka yang sangat panas berlipat-lipat." Maka mendengar itu, kemudian iblis berguling-guling di tanah. Kemudian dia pun berteriak lagi. Terus dia berusaha lari lagi ke arah timur dan barat, ke arah selatan dan utara, tetapi tidak ada tempat kecuali dia sampai ke tempat di mana Allah turunkan dia ke bumi. Maka malaikat maut pun kemudian mencabut nyawanya, dan dia merasakan sakit, seolah-olah rasa sakit yang dikumpulkan dari setiap sakit manusia dan jin saat dicabut nyawanya. Mulai dari yang pertama hidup sampai yang terakhir mati, itulah yang dirasakan si iblis di detik-detik kematiannya. Sahabat-sahabat yang seiman, kisah ini terdapat dalam Tanbib Al-Bafirin di hadis Sayyidinil Anbiya Ibnu Muslim dari Abi Lais As-Samarkandi Al-Hanafi yang wafat pada tahun 373 Hijriah. Akan tetapi riwayat ini riwayat yang tidak ada sanadnya, riwayat yang tidak jelas sanadnya. Boleh jadi ini riwayat Israiliyat, karena yang meriwayatkannya adalah Ka'ab Al-Akbar, dan Ka'ab Al-Akbar ma'ruf dahulunya adalah seorang pendeta yang masuk Islam di zamannya Umar bin Khattab, sehingga banyak mengisahkan tentang kisah-kisah Israiliyat. Artinya tidak bisa dijadikan hujah tentang kisah ini, karena para ulama ketika menafsirkan Al-Quran ila yaumil wa'til ma'lum, bahwa iblis itu akan diwafatkan sampai waktu yang ditentukan. Sebagian mereka mengatakan bahwa hari itu adalah hari kebangkitan pada tiupan yang kedua, baru iblis diwafatkan. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud ila yaumil wa'til ma'lum adalah pada tiupan yang pertama, dan ini yang syahih, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menceritakan bagaimana wafatnya, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tafsir, dan diantaranya pendapat jumhur ulama ketika menafsirkan ila yaumil wa'til ma'lum sampai kepada tiupan sangkakala yang pertama, ketika manusia dibinasakan, jin dibinasakan, malaikat juga dibinasakan, maka iblis juga dibinasakan. Lalu bagaimana wafatnya? Allahu alam. Apakah seperti yang saya kisahkan tadi? Maka saya katakan, kisah yang saya kisahkan tadi adalah kisah Israiliyat yang tidak bersanad. Bagaimana wafatnya? Allahu alam. Yang jelas,
Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih paham dan lebih tahu bagaimana dia mencabut nyawa iblis laknatullah. Demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat kepada kita semua. Semoga dengan ini kita bisa menjadikan pelajaran dan mengambil hikmahnya. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.